Palestina, tempat berteduh, 3 Iman, karya Suhadi Sastrawijaya. Dear Palestina, dahulu di bawah atapmu 3 umat bernaung dari dinginnya salju dan panasnya terik matahari. Sejarah itu seolah film yang diputar, dan aku ikut berperan di dalamnya. Tampaklah Sopronius menyerahkan kunci Baitul Maqdis kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sesaat setelah Sayyidina Umar membebaskan Yerusalem dari belenggu penjajahan, sukacita menggema di seluruh Palestina. Tak ada lagi duka atau kezaliman terjadi. Sejarah itu seolah tayangan film yang berputar di dalam kepala. Saat itu, ketika senja merebahkan surya, suara azan menggema di seluruh Palestina, mengetuk setiap hati yang berserah diri kepada Ilah. Masjidil Aqsa dipadati jemaat sholat nun di seberang. Dentingan lonceng di gereja makam Kudus mengaminkan doa-doa malaikat. Sementara orang-orang Yahudi masih tertunduk dalam doanya dengan menghadap tembok ratapan. Sungguh sebuah pemandangan yang tidak akan pernah ditemukan di belahan bumi manapun. Kedamaian, keamanan, dan ketentraman senantiasa menyelimuti umat 3 agama. Gaza menjadi kota tempat lahirnya para ulama. Terjemur di pantainya setelah sholat adalah kenikmatan yang tiada tara, ditemani suara debur ombak dan burung-burung laut yang menari bersama angin, mentasbihkan keindahan alam, keagungan Tuhan. Nun di timur sebelahnya Bethlehem ramai diziarahi umat Nasrani. Danau Galilea menjadi tempat ikan air tawar berada, sebagai sumber rezeki bagi orang-orang di sekitar. Anak-anak kecil bercanda di padang gembala atau merayakan panen bunga saat musim semi tiba, sedangkan tin dan zaitun memberikan hasil buah. Palestina selalu begitu selamat. Ratus-ratus tahun lamanya, keamanan, ketentraman, dan kedamaian senantiasa menjadi payung bagi umat 3 agama. Saat orang-orang yang takut kepada Allah menjadi pengungsi. Tapi semua itu berubah ketika Zionis Durjana datang entah dari mana. Mereka mengatasnamakan agama. Yahudi menyingkirkan orang-orang Palestina. Nakba menjadi hari malapetaka terbesar bagi Palestina. Saat 750.000 orang Palestina dipaksa pergi meninggalkan rumahnya, lalu setelah itu
mereka tidak bisa lagi kembali. Kekejaman dan kezaliman terus berlangsung sampai 75 tahun. Pembunuhan, penculikan terjadi hampir setiap hari yang dilakukan oleh tangan-tangan Zionis yang bengis. Tak ada kemanusiaan, bahkan banyak rumah warga Palestina yang digusurnya, lalu mereka dibiarkan terlantar. Masjidil Aqsa, masjid tersuci ketiga umat Islam, tak bisa lagi diziarah secara leluasa oleh orang-orang Palestina. Bahkan ketika orang-orang Palestina sedang sholat di sana, mereka dibunuhnya dengan senjata api. Ketika Ramadan tiba, Zionis Durjana sering mencari gara-gara. Mereka mendatangkan serombongan ekstremis Yahudi untuk menodai kesucian Masjidil Aqsa. Nun di selatan sebelahnya, di kota Hebron, tempat dikuburkannya Ibrahim, bapa para nabi. Kekejaman sering terjadi, penembakan oleh para kriminalitas Yahudi ekstremis terhadap para warga Palestina sering terlihat di depan mata, dan itu sudah menjadi pemandangan biasa. Sementara di jalur Gaza, para tentara Zionis sering menyerang nelayan yang melaut, lalu mereka menghancurkan perahunya. Belum lagi para petani zaitun yang pagi harinya berpamitan kepada anak istrinya untuk mengurus kebun. Namun di siang harinya mereka pulang sudah tanpa nyawa akibat kekejaman Zionis Durjana. Sungguh, atas kekejaman demi kekejaman yang terjadi di sana, tak ada yang bisa mencegah. Bahkan Amerika yang menjadi polisi dunia ikut mendukung kekejaman itu. Sungguh aib terburuk kemanusiaan di abad ini. Aksi protes, ancaman, dan kutukan tak diindahkannya, karena Zionis tidak mengenal kata kemanusiaan. Saat keagungan hak asasi manusia dinista Zionis Durjana dan Amerika beserta sekutunya ikut membela penistaan itu. Bahkan sebagian orang beragama ikut menghujat dan menyalahkan Palestina. Sementara di Gaza, Palestina, orang-orang Muslim dan Nasrani bahu-membahu mencari korban meninggal yang tertimbun reruntuhan gedung gereja. Korban yang meninggal karena dihujani bom Zionis saat mereka sedang berdoa dan berkhidmat. Tak ada rumah rakyat sipil, masjid, sekolah, gereja, bahkan rumah sakit tempat orang-orang lemah turut dihancurkannya. Sungguh, Zionis itu seperti bukan manusia, tapi manusia
berhati iblis durjana. Apakah kita masih sudi membela? Apakah kita masih sudi membela kekejaman Zionis itu dan mengatakan pejuang Palestina sebagai teroris? Padahal kekejaman demi kekejaman mereka rasakan puluhan tahun. Sementara Zionis durjana tak kenal kata kemanusiaan. Maka perlawanan bersenjata adalah kewajaran untuk membela tanah air dan mengakhiri penjajahan. Karena jikapun mereka diam saja, Zionis durjana akan menggenosida Palestina hari demi hari secara perlahan sampai orang-orang Palestina tak dijumpai satupun yang bernyawa.